Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Senin 20 Desember 2021, pekan keempat masa Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria hanyalah seorang gadis yang bersahaja, namun dipenuhi rahmat. Segala kemurahan Allah dianugerahkannya, sehingga ia akan memiliki lebih banyak hal daripada yang sudah ia miliki. Malaikat Gabriel muncul di hadapan Maria dan menyampaikan pesan bahwa ia akan melahirkan Yesus yang akan mewarisi tahta Daud sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Maria pun menyadari hal yang sungguh mustahil jika seorang bayi laki-laki akan datang melalui dia. Maria pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel adalah di luar logika. Hal yang luar biasa adalah Maria mempercayai hal itu. Seorang gadis muda mampu memiliki iman kepercayaan yang begitu besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu hal lagi dikatakan bahwa dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud
bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pastilah Maria berpikir, apakah kerajaan yang lama yang telah runtuh itu akan bangkit kembali? Tetapi dari semua itu, Maria lebih memilih, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat, dan tidak memperhitungkan harga diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat fiat-Nya, Maria menunjukkan sikap responsif aktif terhadap rencana Allah. Allah membutuhkan Maria untuk memenuhi janji keselamatannya. Maria lantas menanggapinya dengan penuh keterbukaan hati. Sebagai anak-anak Allah, sekaligus putra-putri Maria, kita pun seharusnya bisa meniru teladannya itu. Jangan pernah ragu berkata "ya" ketika Tuhan meminta kesediaan kita untuk mengikutinya. Beranikah kita berbuat demikian? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati dan taat sungguh menggembirakan banyak orang atau membuat sukacita bagi banyak orang. Ketaatan kita terutama adalah taat kepada kehendak dan perintah Allah dalam rangka berpartisipasi mewujudkan karya penyelamatan dunia. Berpartisipasi dalam karya penyelamatan dunia memang harus berjuang dan berkorban kepada Allah demi keselamatan seluruh umat manusia. Memberi persembahan kepada Allah seharusnya memang yang paling baik, paling berharga, atau paling bernilai. Artinya, mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah. Marilah kita ingat dan sadari bahwa diri kita serta segala sesuatu yang kita miliki dan kuasai sampai kini merupakan anugerah Allah yang kita terima melalui saudara-saudara kita. Maka selayaknya jika kemudian semuanya dipersembahkan kembali kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Maka kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami diantar ke kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.